Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Adik-adik, semoga semua hari ini happy, semoga semua hari ini bahagia, senang dan gembira. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami mampu mengerti firman yang hendak kami renungkan dan juga mampu untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suatu kali Kak Santi merengek-rengek datang kepada Papa dan Mama. Papa, Mama, beliin Santi jam tangan yang sedang tren itu dong. Teman-teman Santi sudah punya. Santi malu kalau tidak punya juga. Dan Papa menjawab Santi dengan berkata, Santi, jam tangan itu mahal sekali harganya. Tidak memakai jam tangan itu juga tidak masalah, tidak perlu kamu jadi malu. Lalu kemudian apa yang dilakukan Kak Santi? Ternyata Kak Santi membanting pintu dan mengatakan, Mama, Papa nggak sayang sama Santi. Adik-adik, pernahkah ada yang seperti itu? Yuk kita mau baca Alkitab supaya kita tahu apa kata Alkitab. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor dan senjata. Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin.
Adik-adik, Yudas datang bersama para prajurit dan penjaga bait Allah. Mereka menangkap Tuhan Yesus. Simon Petrus sangat marah melihat tindakan mereka. Ia mengayunkan pedangnya dan memutuskan telinga kanan Malkus. Adik-adik, ketika merasa marah atau sedih, ungkapkanlah dengan cara yang baik. Tidak perlu merusak benda-benda dan berkata kasar. Seperti tadi, Kak Santi yang membanting pintu, lalu berkata dengan keras kepada mama dan papa. Kalau keinginan kita tidak dipenuhi, tidak perlu marah-marah. Apalagi sampai membanting pintu seperti Kak Santi. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Begitu juga Petrus yang tidak bisa mengendalikan diri, menghunuskan pedangnya dan memutuskan telinga kanan Malkus. Kalau kita marah, kalau kita sedih, ungkapkanlah dengan cara yang baik. Yuk kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kami. Kadang ketika kami marah, ketika kami sedih, kami mengungkapkannya dengan cara yang salah. Terima kasih hari ini kami diingatkan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kami dengan cara yang baik. Kami tidak perlu merusak barang-barang di sekitar kami yang ada. Kami tidak perlu berkata-kata kasar, tapi kami harus mampu untuk mengendalikan diri kami. Mengungkapkan perasaan kami, kemarahan, kesedihan dengan cara yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mampu mengendalikan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.